إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sholata imadaddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu anfusahum liyadkhulu fi zumratil muflihin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada suatu hari Nabi Musa alaihi salam mengelilingi Masjidil Aqsa. Beliau melihat sekelompok umat yang sedang beribadah terus menerus selama 70 tahun. Lalu oleh Nabi Musa ditanya, kalian ini umat siapa? Mereka menjawab, kami adalah umatmu. Lantas Nabi Musa melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ada sekelompok umat yang mengaku umatku. Beribadah selama 70 tahun, siangnya ibadah saum, malamnya ibadah sholat. Allah menjawab dengan mengerjakan sholat Jum'ah 2 rakaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Begitu hebatnya Bapak dan saudara-saudara keunggulan ibadah Jum'ah. Sebab di antara sholat yang teguh, yang tegas sekali disebut-sebut namanya di dalam Al-Quran adalah sholat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiyalis sholati min yaumil jumu'ati, bila mana kamu diseru untuk sholat pada hari Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kamu untuk mengingat Allah. Wadarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Khairul lakum, itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, begitu tegas dalam ayat tersebut bahwa separdu-pardunya ibadah sholat itu adalah ibadah Jum'ah. Sebab ibadah Jum'ah itu ibadah yang berdiri sendiri. Makanya tidak ada Jum'ah bisa dikodok. Malah dimakruhkan seorang muslim, seorang mukmin bersafar pada hari Jumat. Seandainya keperluannya bisa ditunda. Kalau bersafar itu seorang muslim, mukmin itu adalah setelah subuh. Jangan setelah masuk sholat duha, makruh. Malah dimakruhkan bahwa pada hari Jumat bersafar. Kecuali kita ada urusan yang memang tidak bisa ditunda. Akan madarat, akan membahayakan kalau memang ditunda. Ini saking pentingnya Jumat. Apalagi kalau meninggalkannya ibadah Jumat, menganggap enteng, lalu berani meninggalkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meninggalkan Jumat, atau Rasul bersabda, man tarokal Jumu'ah, barang siapa yang meninggalkan Jum'ah salasan, 3 kali, min gori udrin, tanpa ada sebab yang diperbolehkan oleh syar'i, fahuwa munafikun, orang itu adalah termasuk orang yang munafik. Jadi orang munafik kan udah jelas bahayanya Bapak dan saudara-saudara, neraka yang paling bawah. Ini saking hebatnya ibadah Jum'ah. Dan ibadah Jum'ah adalah pertemuan yang paling besar setelah pertemuan Arafah. Arafah berjuta-juta manusia kumpul untuk menunaikan rukun haji. Ibadah Jum'ah itu adalah pertemuan yang besar setelah Arafah pada saudara-saudara. Makanya kita usahakan jadikan Jum'ah itu adalah hanya untuk akhirat. Malah kita dianjurkan hari Kamis sore itu kita kumpul di tempat-tempat yang mulia, di masjid taklim atau di masjid, perbanyak zikir.
Ketika kita masuk hari Jumatnya kita gerak-giru segera. Kita mandi semacam kayak mandi junub. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka orang itu Bapak dan saudara-saudara akan mendapatkan ampunan dosa. Yang mana Rasul bersabda, wa manik tasala yaumal jum'ah kafarat anhu dunubahu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat diampuni dosanya. Wa idza masa ila jum'ati taru, dia jalan untuk pergi ke tempat Jum'ah. Kataballahu ta'ala lahu bikulli khutbatin ibadati isrina sana. Langkah demi langkahnya dihitung. Tiap langkahnya dihitung. Allah catat. Tiap langkahnya orang yang mau pergi ke tujuan itu seperti ibadah 20 tahun. Maka usahakan kalau berangkat ke masjid untuk sholat Jumat itu cari jalan yang jauh dan pulangnya jalan yang dekat. Dalam arti jangan kita nyari masjid yang jauh meninggalkan masjid yang dekat, sebab tidak baik. Malah ada suatu kaidah mengatakan, bukan kaidah, memang di fikih tidak boleh kita sengaja Jumat di tempat masjid lain sementara kita jamaah masjid kita di sini. Kita sebagai jamaah di sini tapi Jumat kemana? Sebab menurut Imam Hanafi kan syarat Jumat itu harus 3 orang. Imam Maliki 15, Imam Syafi'i 40. Apabila di masjid itu ada 39, kita datang ke sana tidak jadi jumlah tambah jumlahan, kita hitungan. Sebab kita bukan mukimin, bukan ahli di situ. Maka gak boleh tanpa ada kesebab, tanpa ada urusan kita untuk meninggalkan Jum'ah di masjid kita. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, kita disunatkan pakai baju yang putih, disunatkan kita pakai wangi-wangian, baju yang paling indah yang kita punya, tapi sunat baju putih, artinya punya tambah nilai pahala. Melangkah tadi baca dulu kita doa, Allahumma ij'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa fi basari nuron wa min tahti nuron wa min amami nuron wa min khalfi nuron Allahumma atini nuron. Baru melangkah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jalan. Jangan banyak nengok, jangan banyak bicara ketika kita pergi ke tempat Jumat. Sampai di depan masjid kita baca doa, a'udzubillahil aliyyil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad Allahumma ighfirli dunubi waftah li abwaaba rahmatika. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil melangkahkan kaki kanan masuk masjid. Kan enak Bapak saudara-saudara. Cari tempat yang paling depan. Kita usahakan, tadi menyampaikan bahwa harus bersegera bergegas. Artinya kita kita usahakan ada di saf yang depan apa saudara-saudara. Sebab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu mau menziarahi Allah Subhanahu wa taala di surga, yang paling dahulu menziarahi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling dekat ketika Jum'ah dengan imamnya. Usahakan dekat imam. Nanti ketika Allah memperkenankan dan hambanya untuk berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala di surga itu, ya paling dekat ke imam yang paling dahulu. Jadi makanya imam itu harus bijaksana. Jangan duluan udah duduk di depan 11:30, gak bijaksana imam. Imam itu harus terbelakang daripada jamaah, dan jamaahnya harus tahu bahwa lebih baik Jumat itu jangan keduluan imam Bapak dan saudara-saudara. Maka yang saya sampaikan tadi, usahakan Jumat itu untuk akhirat. Kalau kita pergi kemana gak keburu, kita ke belakangan datang nih. Kalau gak kemana-mana usahakan kita duluan datang. Apalagi ada pahala kurban apa. Yang paling duluan, yang kedua, ketiga. Nah, ketika masuk ke masjid tadi kita kan disunatkan setelah tahiyat masjid, idza dakhala ada hukumul masjidah
Apabila seorang masuk ke masjid falyarka rakaataini, salat sunatlah 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum duduk. Namanya sunat tahiyat masjid. Salat minimal itulah minimal. Lalu tadi duduk baca sholawat. Ada waktu sebelum imam naik mimbar baca sholawat. Yang diwarid oleh Rasulullah SAW ketika Jumat itu bukan sholawat lain gak baik. Sholawat yang baik, tapi ada tuntunan yang paling utama dibaca di hari Jumat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca 100 kali. Kalau gak sholawat surat Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya kepada orang itu pada hari kiamat. Akan diterangi nanti orang yang baca surat Kahfi. Kalau gak baca surat Kahfi tadi salawat. Minimal itu minimal 100 kali salawat yang gampang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ketika imam naik mimbar diam. Dengarkan. Sabab Jumat itu ada ketentuan dalam kitab Al-Bajuri, Syarah Takrib halaman 223. Ketentuan Jumat itu diantara al-isgo wal insot, mendengarkan dan diam. Ketika khotib berkhutbah diam. Mendengarkan khotib khutbah lebih baik daripada membaca sholawat, istighfar dan berdoa. Artinya baca itu bukan tidak baik, tapi akan menjadi ilgo kalau dibacanya ketika khotib berkhutbah. Ilgo itu tidak mendapat pahala, yang diantaranya tadi pahalanya besar. Pulangnya gak bawa apa-apa, cuma nugurkan kewajiban aja Jumat. Tadi diam, dengarkan, tidak boleh berbicara. Yang diperbolehkan hanya 5. Yang pertama adalah tasmitul atis, menjawab ketika orang ada yang bersin balkis. Orang bersin saudara kita di samping kita bersin, jawab yarhamukallah. Tidak ilgo Jumatnya. Yang kedua qiraatus shalah hayanama sami'a isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut bersolawat. Jadi kalau khotib nyebut nama Nabi Muhammad, bapak saudara-saudara solawat. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi dan lain-lain. Dari solawat yang panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Muhammad, kita bersolawat sambung sallallahu alaihi wasallam. Tidak ilgo Jumatnya. Yang ketiga adalah raddus salam, menjawab salam ketika khotib naik mimbar itu kan suka menyampaikan salam, jawab. Tidak ilgo Jumatnya. Yang keempat indaro a'ma, memberi peringatan kepada orang yang tidak bisa melihat seandainya ada akan membahayakan dia. Kita kasih tahu. Mau nabrak tiang umpamanya, kasih tahu jangan itu depan tiang. Tidak ilgo. Yang terakhir waman akroba ilaihi, dan beritahu kepada orang yang ketika ada hewan yang akan menggigit, yang membahayakan dikasih tahu. Jangan sampai hewan itu menggigit saudara kita. Di luar yang 5 itu kalau kita berbicara adalah ilgo Jumatnya. Tidak mendapat pahala Jumat kecuali yang 5 tadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu sekali lagi adalah ibadah Jumat ini ibadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka khotibnya juga dianjurkan baca surat Al-Ghasyiyah, surat Al-A'la, surat Al-Jum'ah, surat Al-Munafikun, 4. Saya punya guru di sana, hafid. Santrinya banyak, tapi ketika ngimam walaupun hafal Quran tidak, Jumatan itu enggak surat-surat yang lain. Sebab kenapa harus dibaca itu? Karena ayat itu ada tarian yang berkaitannya dengan kejadian yang telah dan akan terjadi pada hari Jumat. Bukan enggak baik baca surat lain. Makanya kalau kiai-kiai ulama-ulama yang benar, ulama salaf itu pasti ketika lihat-lihat ngamalkan dari fikihnya itu pasti ayat itu suka dibaca. Kita lah orang-orang Betawi itu Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas pasti dengar guru-guru kita dulu
kebanyakan yang dibaca. Bukan guru kita gak baca, gak hafal ayat lain, tapi keseringan dibaca itu. Kita juga dianjurkan subuhnya kalau hafal baca surat As-Sajdah, Al-Insan, Alif Lam Mim kalau hafal. Itu adalah kaitannya dengan kejadian hari Jumat. Kalau hafal Jumat subuh Jumat itu imamnya baca. Sebenarnya minimal khotib itu kan sekali lagi harus minimal hafal itu. Yang sampai ketika khutbahnya panjang, baca Al-Qur'annya pamannya surat pendek. Dan utamanya imam itu minimal sebanding antara materi khutbah dengan lamanya sholat. Makanya khutbah itu maaf tidak boleh panjang-panjang. Jangan sampai imam panjang Jumatnya khutbahnya sholatnya ayat pendek. Kurang afdol itu para saudara menurutkan fikih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terakhir ketika selesai sholat salam man qara'a ba'da sholat Jum'ah. Barang siapa yang baca ba'da sholat Jum'ah kul huwallah hu ahad atau surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Ikhlas, lalu Al-Falaq, lalu An-Nas sab'a marotin 7 kali a'adahullah ta'ala, Allah akan melindungi orang itu minasu dari kejelekan pada Jum'ah ini sampai Jum'ah akan datang. Jadi baca Fatihah 7 kali ketika imam assalamualaikum Al-Fatihah, baca Fatihah 7 kali, sambung Al-Ikhlas 7 kali, sambung Falaq 7 kali, sambung An-Nas 7 kali, tanpa merubah posisi duduknya jangan dirubah dulu, keadaan kita tawarruk duduk tahiyat ya, selesai itu baru kita robah duduknya dan kita baca doa. Kurang lebih itu para saudara-saudara fadilah atau fadoil khutbah Jum'ah banyak kita dalam fikih. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan hanya memberi mengingatkan kembali, dalam artian bukan mengajarkan, bukan menganggap bapak dan saudara-saudara belum tahu, kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ayyukum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil gurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wangtahu amma nahakum anhu wa jazar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsihi wasanna bi malaikatil musabihati bi kursi wasallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nabiyil nahdil qawim wa radallahu ma'an al-ba'til khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi sayyidina Muhammad yang taj'alna minasyakirin wal faizin wal muqimin lis-salata wal khasiin wal mukhlisina liwajhillahil karim Allahumma habibna ila habibika Muhammad warzuqna ziyaratahu warzuqna ziyaratahu warzuqna ziyaratahu Allahumma ighfir lana dhunubana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin Allahumma ya mudabbir dabbir ya muyassir yasir ya musahil sahil sahil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wa sandi duyunana wa nawwir qulubana wa sahih azadana wasrah sudurana wa tamim masruatina wa barik auladana warzaqana wa ulumana wa kullama ataitana bi fadlika wa mannika ya akramal akramin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar astaghfirullahal azim li wa lakum